Oh, ada masalah sedikit nih di rotasi live streaming kita, kamera ini ya. Oke, baik. Tidak apa-apa, kita lanjut aja. Baik. Ya, Pak. Ya, baik. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Di saat pagi hari yang indah ini Tuhan, kami datang bersyukur kepadamu ya Bapa. Kami berterima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu. Ini adalah jam di mana kami memulai saat yang prima di dalam memulai hari yang baru yang Tuhan berikan. Kami memuji-muji nama-Mu yang mulia, dan kami mendengarkan kebenaran sabda-Mu yang begitu indah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, diberkati semua saudara-saudara kami, anak-anak Tuhan yang terus dengan kerinduan yang besar dalam persekutuan kami di pagi hari ini. Terima kasih Bapa atas kebersamaan yang selalu Engkau ikat di dalam kasih yang sempurna. Kami mengucap syukur menyambut kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, sekali lagi selamat pagi untuk kita semuanya. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, baik yang mengikuti dari live streaming Facebook, ada Bapak John Fiero Sinaga dari live streaming, dan juga kita semua yang mengikuti di ruangan Zoom meeting ibadah kita pagi hari ini. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya sekali lagi salam sehat buat kita semuanya. Dan pagi hari ini kita akan melanjutkan lagi ya Bapak Ibu Saudara apa yang sudah kita bahas kemarin pagi, yaitu melanjutkan lagi dari kitab Galatia pasal 1. Kita terus akan setia mempelajari firman Tuhan hari demi hari dan ayat demi ayat Bapak Ibu Saudara. Kenapa itu penting ayat demi ayat? Sehingga kita bisa memahami secara detail firman Tuhan, dan ketika kita mendengarkan dari barangkali apa yang disampaikan oleh orang lain dengan mengutip ayat Alkitab ini, kita sudah bisa menilai ya, kita dapat mengetahui apakah yang disampaikan itu benar atau tidak, sehingga kita tidak akan terpengaruh lagi dengan pemberitaan-pemberitaan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu tujuannya, Bapak Ibu Saudara, kita terus belajar ayat demi ayat firman Tuhan, kita mengerti arti sebenarnya dan maksud sebenarnya dari firman Tuhan itu sendiri. Jadi kita bertumbuh di dalam kemurnian kebenaran. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kemarin kita sudah melihat ya, kita sudah melihat kemarin, dan kita sudah membaca dan kita sudah mendengarkan penjelasan tentang Galatia pasal 1 ayatnya yang ke-10 ya, bagaimana Rasul Paulus menyatakan komitmennya dan juga kesetiaannya di dalam situasi apapun. Dia akan tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, dan itu menjadi solusi jalan keluar yang dia pilih dalam setiap persoalan yang dia hadapi ya. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itulah satu-satunya
yang dipilih oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi pilihan yang tepat untuk menyatakan bahwa dia adalah seorang hamba Tuhan yang sejati. Nah, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan mengkontekskan ya, kita akan menghubungkan dengan apa yang terjadi pada masa kini ya, di zaman modern sekarang ini Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita akan melihat banyak orang yang mudah tergoda ya, mudah tergoda dengan apa yang disebut dengan popularitas ya, popularitas, dan itu Bapak Ibu Saudara menulari ya, keinginan seperti itu sampai menulari pada orang-orang yang disebut sebagai ya hamba Tuhan atau pemberita firman, yang mana mereka Bapak Ibu Saudara lebih condong kepada mengikuti apa yang diinginkan oleh manusia daripada kehendak Tuhan ya. Dan banyak orang yang disebut sebagai pemberita firman, yang disebut hamba Tuhan, belum tentu dia memperdulikan keselamatan dari orang-orang yang dipimpinnya ya. Jadi yang penting banyak orang berkumpul, yang penting ya banyak orang yang mengikuti, tapi dia tidak pernah mengecek ya, tidak pernah memeriksa apakah orang-orang yang dipimpinnya itu sudah tahu kebenaran atau belum, atau sudah selamat atau belum. Jadi mereka ya mengatakan itu bukan urusan kita ya, yang penting kita melayani mereka ya. Nanti soal keselamatan masuk surga atau tidak itu urusan Tuhan nanti ya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini kita lihat bahwa Rasul Paulus tidak membiarkan jemaat yang dilayaninya tanpa pengertian atau pengetahuan yang benar, yang sesungguhnya, dan dia tidak membiarkan kekeliruan itu terjadi ya. Nah, itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita baca di ayatnya yang ke-10 lagi, Galatia pasal 1 ini, saya akan membaca sekali lagi ya, pernyataan yang tegas dari Rasul Paulus ya, bagaimana sikap dia untuk tetap memilih apa yang berkenan kepada Tuhan ya. Di ayat 10 dikatakan, jadi bagaimana sekarang, adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tadi saya sampaikan ya, manusia itu sangat tergoda untuk menjadi orang yang populer ya, cari popularitas. Nah, apalagi mengatasnamakan memberitakan firman Tuhan gitu ya. Dan Paulus Bapak Ibu Saudara tentunya menjadi teladan, contoh yang pernah mengatakan bahwa berapapun harga yang harus dibayar untuk tetap menjadi pelayan Kristus, akan dia bayar nyawa sekalipun taruhannya, asal di sana ada damai sejahtera Tuhan. Jadi Paulus Bapak Ibu Saudara mementingkan damai sejahtera Tuhan daripada sekedar popularitas ya. Karena Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus sendiri sebelum dia dimenangkan oleh Kristus, sebelum dia diselamatkan, dia juga pernah menjadi orang yang berhasil di dalam
popularitasnya, di dalam kepemimpinannya, atau di mana dia diikuti oleh banyak orang, tetapi dia akhirnya menyesal. Karena apa? Karena dia bukannya memberitakan kebenaran di dalam popularitasnya, tetapi dia menyesatkan banyak orang sebelum dia ditangkap oleh Yesus Kristus, ya, sebelum dia diselamatkan. Nah, coba Bapak Ibu Saudara kita lihat bagaimana kesaksian dari Rasul Paulus tentang dirinya di masa yang lalu, masa lalunya. Ya, kita lihat di Filipi pasal 3. Mari kita lihat di Filipi pasal 3. Ya, ini Bapak Ibu Saudara, bagian yang sangat penting untuk kita renungkan, ya, bahwa kebenaran firman Tuhan adalah segalanya. Mengenal kasih karunia Kristus adalah melebihi dari segalanya dan tidak tergantikan oleh apapun, ya, Bapak Ibu Saudara. Di Filipi pasal 3 kita baca mulai dari ayatnya yang keempat. Ya, Filipi pasal 3 kita baca mulai dari ayatnya yang keempat. Ya, kita lihat di situ dikatakan Bapak Ibu Saudara, ya. Dikatakan di ayatnya yang keempat, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Jadi dia katakan kalau ada orang berbangga dengan pengalaman-pengalaman secara lahiriah, ya, Bapak Ibu Saudara, Paulus katakan aku juga mempunyai pengalaman di situ, ya, bahkan lebih lagi, ya. Dia lebih hebat lagi daripada semua orang, Bapak Ibu Saudara, ya. Kita lihat apa kelebihannya, apa keistimewaan yang luar biasa yang dialami oleh Rasul Paulus, ya, secara lahiriah di masa lalunya. Ayat 5 dikatakan disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Nah, Bapak Ibu Saudara, dia adalah orang yang sangat berpengaruh. Ya, dia bukan orang biasa di dalam hal popularitasnya, kepopuleran dirinya, ya, di masyarakat. Dia adalah orang yang sangat disegani. Nah, itu Bapak Ibu Saudara, tentunya pasti bangga kan? Bangga Bapak Ibu Saudara, ya. Banggalah menjadi orang yang berpengaruh, ya, orang yang mempunyai jabatan yang tinggi, orang yang mempunyai tingkat sosial yang tinggi, ya, tentu bangga, kan begitu ya Bapak Ibu Saudara. Dan Paulus pun bersaksi bahwa dia pernah juga mempunyai pengalaman yang seperti itu, ya. Dan dikatakan di ayatnya yang ke-6 tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Nah, luar biasa itu Bapak Ibu Saudara. Menurut penilaian daripada Paulus sendiri terhadap dirinya, karena ketaatannya beragama, ketaatannya menjadi pemimpin di dalam keagamaan Yahudi, ya, dia banggalah Bapak Ibu Saudara karena dia masih muda, tapi dia sudah sangat disegani, ya, sebagai pemimpin agama di dalam agama Yahudi. Dan dia katakan, bahkan dia katakan aku tidak bercacat. Menurut penilaian Paulus, Saulus yang dulu namanya Saulus, ya, adalah dikatakan bahwa dia sempurna di dalam menaati hukum Taurat, ya. Itu adalah merupakan penilaian Saulus sendiri, ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di ayatnya yang ke-7 sekarang dia menilai segala sesuatu berdasarkan pengalaman di dalam kasih karunia. Bagaimana pandangannya sekarang Bapak Ibu Saudara? Apa tetap sama?
Ya, tidak. Pasti berbeda. Di ayat 7 dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, ya, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Amin. Ini yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Apa yang dulu dibangga-banggakan secara lahiriah, ya jabatannya, ya orang yang selalu bertepuk tangan, mendengarkan dia di dalam pemberitaannya. Banyak orang yang mengikuti dia, Bapak Ibu Saudara, memberikan aplaus, ya. Bapak Ibu Saudara, dia sangat diakui oleh banyak orang. Dia katakan apa di situ? Ya, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Jadi sangat berbeda, jauh Bapak Ibu Saudara, ya, antara langit dan bumi. Apabila kita mempunyai pandangan di dalam kasih karunia Tuhan, melihat kehidupan itu, melihat nilai-nilai dari segala sesuatu dalam kehidupan ini, kita akan melihat bahwa ya, pengenalan akan Kristus adalah segalanya, tidak tergantikan dengan apapun yang kita lihat yang ada di dunia ini. Ya, jabatankah, ya, popularitaskah, ya, pengikut yang banyakkah, atau apalah itu Bapak Ibu Saudaraku, ya, harta kekayaankah, ya, tidak sepadan dengan pengenalan akan kasih karunia Tuhan yang diperolehnya. Amin. Nah, ini pengakuan yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara, dari seorang rasul yang sudah melewati berbagai dimensi pengalaman dalam kehidupan di dunia ini. Tapi ketika dia tiba pada saat di mana dia berjumpa dengan Yesus Kristus dan mengenal kasih karunia-Nya, dia katakan apa kebanggaan-kebanggaan seperti itu secara lahiriah, itu dia anggap sebagai sebuah kerugian. Karena apa? Karena di saat dikatakan di ayatnya yang ke-8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih apa? Lebih mulia daripada semuanya itu. Amin. Oleh karena Yesuslah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, pengenalan akan kasih karunia Tuhan menjadikan segala sesuatu apapun di dunia ini Bapak Ibu Saudara tidaklah bisa dibandingkan dan tidak bisa disamakan. Dan Paulus malah menyebutnya pengalaman-pengalaman itu, popularitas semuanya itu, ya, yang mana dia dielu-elukan oleh orang-orang. Banyak orang yang mengikutinya, dia diakui sangat ditinggikan dia. Bapak Ibu Saudaraku, ya, tentu bangga dia dulu di situ. Ya, tapi sekarang dia bilang kuanggap sampah. Bapak Ibu Saudaraku yang sangat luar biasa. Paulus ini adalah hamba Tuhan yang sangat berterus terang bagaimana dia menyatakan pengakuan imannya dan kebenaran yang dia miliki, yang dia terima, yang dia percayai. Dia tidak segan-segan, ya, menyampaikan kepada semua orang dengan tegas bahwa tidak bisa disama-samakan, tidak bisa dibandingkan, ya. Bapak Ibu Saudara, ojo dibanding-banding ya, jangan dibanding-bandingkan dengan apa yang dia alami di dalam kasih karunia Tuhan itu, tidak bisa dianggap sepele Bapak Ibu Saudara, ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi pengalaman keselamatan yang dialami oleh Rasul Paulus oleh kasih karunia Tuhan itu adalah pengalaman yang sangat dahsyat luar biasa. Amin. Banyak Bapak Ibu Saudaraku orang-orang percaya di perjanjian lama, ya, banyak orang-orang yang diselamatkan di masa perjanjian lama, tapi itu tidak sama, ya, pengalamannya dengan apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Orang-orang percaya di masa perjanjian lama, ya, seperti Musa, Joshua, Daud, ya, Salomo dan lain sebagainya, sesudah mereka diselamatkan,
mereka juga masih tetap merasa diri mereka orang berdosa. Karena apa? Karena mereka tahu bahwa semua dosa mereka belum diampuni. Sehingga mereka harus mempersembahkan apa? Mempersembahkan korban-korban darah, korban-korban bakaran untuk meminta agar Tuhan mengampuni dosa-dosa mereka. Ya, Bapak Ibu Saudara, sampai tiba di mana sesudah Yesus Kristus menyelesaikan segala tuntutan hukum Taurat, dan dia naik ke atas kayu salib, darahnya ditumpahkan dan nyawanya diserahkan, dan disitulah Yesus berkata, tetelestai, sudah selesai. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, apa yang dicapai oleh Kristus di atas kayu salib itu, dinyatakan oleh Allah sepenuhnya kepada Paulus, bahwa oleh darah Kristus, oleh salib Kristus, semua dosa telah diampuni sekali untuk selama-lamanya. Amin. Nah, itu Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kepada Pauluslah Tuhan pertama kali menyatakan pekerjaan yang sempurna, salib Kristus menjadi jalan keselamatan satu-satunya bagi semua orang saat ini yang percaya kepadanya. Amin. Ya, Paulus yang menerima itu, Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga dia menyatakan tidak bisa dibandingkan. Ojo dibandingke. Jangan dibandingkan dengan apa yang dia telah raih. Dengan usaha, dengan prestasi, dengan perbuatan, dengan segala upaya yang dia lakukan di masa yang lalu itu tidak bisa dibandingkan dengan apa yang dicapai oleh Kristus di atas kayu salib, yaitu pekerjaan Yesus menebus kita dari hukum Taurat dan dari kuasa dosa dan kuasa maut, dan Kristus telah selesai menebus kita dengan lunas dibayar. Amin. Dan tidak bisa dibandingkan Bapak Ibu Saudaraku dengan apapun, tidak bisa ditukar dengan jabatan, dengan popularitas, dengan apapun yang manusia bangga-banggakan, itu tidak bisa dibandingkan. Tidak setara Bapak Ibu Saudaraku, Dan pengalaman Paulus inilah yang sangat luar biasa menjadi pengalaman kita juga ketika kita percaya segala dosa kita diampuni, ketika kita percaya bahwa Kristus telah membenarkan kita, percaya pada Injil kasih karunia-Nya, dan ketika kita mengalami keselamatan di dalam Kristus Yesus, Bapak Ibu Saudara, nilai hidup kita sangat luar biasa di dalam Kristus Yesus dan tidak bisa dibandingkan dengan apapun harta duniawi di dunia ini. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah Rasul Paulus sangat menjaga kemurnian berita Injil kasih karunia ini. Saya ulang sekali lagi, Rasul Paulus dan kita juga tentunya sangat menjaga kemurnian dari berita Injil kasih karunia ini, sehingga Bapak Ibu Saudaraku tidak boleh diubah. Jangan pernah mengubah isi berita firman keselamatan hanya karena ingin menyenangkan hati manusia. Itu yang dikatakan Paulus tadi. Karena hanya ingin mencari popularitas supaya viral, supaya banyak orang tertawa terbahak-bahak, supaya orang banyak mengikuti. Jangan menjadi motivasi daripada seorang hamba Tuhan. Jangan menjadi motivasi dari seorang pemberita firman di YouTube maupun di media sosial atau di mimbar-mimbar gereja. Itu tidak menjadi tujuan dari seorang pemberita firman hamba Tuhan yang benar. Amin. Tujuan daripada pemberita firman, penginjil, dan pemberita kebenaran adalah menyampaikan Injil kasih karunia Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara, itu tujuan kita. Karena itu adalah merupakan berita yang tertinggi. Itu adalah kabar baik yang tertinggi, dan disitulah
pekerjaan Tuhan dengan sempurna dinyatakan. Bukan dengan menceritakan keberhasilan-keberhasilan kita. Lihat Paulus, Bapak Ibu Saudara. Dia katakan apa? Semua yang kucapai di masa yang lalu itu saya anggap sampah. Ya, kalau dibandingkan dengan pengalaman di dalam kasih karunia Tuhan, itu tidak ada apa-apanya. Amin. Yang dibangga-banggakan oleh manusia, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pengalaman ya ketika kita berada di dalam Kristus oleh karena kita percaya dan dimeteraikan dengan Roh Kudus, itu tidak bisa ditukar dengan apapun. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, karena itulah kita lihat di dalam ayatnya yang ke-9 itu, ya dengan jelas Paulus menyatakan bagaimana pengalamannya yang sempurna di dalam Kristus, ya, di ayat 9, dan berada di dalam Yesus. Nah ini dia, berada di dalam Yesus. Kalau berada di dalam suatu kedudukan jabatan tertentu, bagi Paulus itu biasa. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu akan berganti. Ya, itu tidak akan kekal. Ya, jabatan popularitas itu akan ya hilang, ditelan oleh waktu dengan sendirinya. Tidak ada yang abadi di situ. Ya, Bapak Ibu Saudara. Karena itu berada di dalam Yesus, itulah yang abadi. Amin. Ya, karena kita diselamatkan sekali untuk selama-lamanya. Amin. Ya, berada di dalam Yesus itu adalah pengalaman yang tiada taranya, tiada duanya. Nah, karena itu, Bapak Ibu Saudaraku, Paulus katakan di ayat 9 tadi, dan berada di dalam Yesus bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan, bukan berdasarkan perbuatan. Amin. Bukan berdasarkan popularitas, bukan berdasarkan ya usaha, dan bukan berdasarkan prestasi-prestasi. Berada di dalam Kristus bukan karena apa yang dicapai oleh seseorang. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan itu isi berita daripada kebenaran. Ya, bahwa saya sudah begini, saya sudah begitu, kami sudah mempunyai ini, kami sudah mempunyai itu, kami sudah melakukan ini, kami sudah melakukan itu. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, itu semua pekerjaan manusia. Itu semua kebanggaan manusia. Tidak ada kebanggaan di situ. Kalau kita bandingkan dengan berada di dalam Kristus adalah karena kepercayaan kita kepada Injil kasih karunia-Nya. Amin. Semata-mata karena iman kita dibenarkan dan bukan karena usaha dan perbuatan kita. Lihat Bapak Ibu Saudaraku, apa yang disampaikan oleh manusia, ya, berita yang disampaikan oleh manusia di dunia ini untuk menjadikan sistem nilai dalam kehidupannya adalah apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat, apa yang dia capai, prestasi-prestasi apa yang sudah dia raih, itu yang menjadi nilai, ya, kualifikasi yang dianggap oleh manusia sebagai cara untuk memperoleh kebanggaan di dalam kehidupan ini. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, berbicara tentang kebenaran di dalam Kristus, tidak ada kebanggaan seperti itu. Paulus sudah mengalami itu semuanya. Dan sekarang yang dia banggakan adalah apa? Dia bangga bahwa dia sudah sampai tiba pada tingkat di mana dia menerima kebenaran Kristus bukan karena usaha tapi karena kepercayaan, karena iman. Amin. Dibenarkan karena iman. Bapak Ibu Saudara, itu adalah merupakan pengalaman puncak yang tertinggi karena kita ketika percaya kita dimeteraikan dengan Roh Kudus dan kita dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus dan kita menjadi bagian dari hidup Kristus, bagian dari dirinya untuk selama-lamanya kekal di dalam kemuliaannya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus ini yang sangat luar biasa. Ya,
bahwa Paulus menunjukkan bahwa bukan popularitasnya yang menjadi dasar dia untuk berbangga. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Bukan aplaus, ya, bukan tepuk tangan dari manusia, ya, Bapak Ibu Saudara, yang menjadikan dia bangga, ya, dalam hidupnya. Tetapi dia bangga karena dia tiba atau sampai, ya, pada tingkat pengalaman di mana dia percaya bahwa semua dosanya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Semua kesalahannya sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bahwa Yesus rela mati menggantikannya, menggantikan kita, nyawanya dikorbankan, supaya kita ditebus dari kuasa dosa dan kuasa maut, dan supaya kita mempunyai hidup yang kekal, hidup yang baru, hidup yang berharga, yang mulia, dan bersama dengan Kristus untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Di sini kita lihat apa makna daripada pernyataan Paulus di dalam Galatia pasal 1 ayat 10 tadi, di mana Paulus mengatakan, apakah aku mencoba berkenan kepada manusia? Ya, sekiranya aku mencoba mau menyenangkan manusia melebihi daripada setia kepada Kristus, kepada Allah, dia katakan, aku bukanlah sebagai hamba Tuhan yang benar-benar, ya, tidak sesuai berarti dengan kehendak Tuhan. Dan Paulus katakan, aku memilih untuk menjadi tetap setia kepada pemberitaan Injil kasih karunia Allah, apapun respon daripada manusia. Amin. Apapun respon daripada orang lain, seperti jemaat Galatia, Bapak Ibu Saudaraku, di mana mereka pada akhirnya, ya, mereka tidak setia kepada berita Injil kasih karunia Allah. Mereka tergoda oleh berita-berita dongeng, tergoda oleh berita-berita hoax, tergoda oleh berita-berita yang sudah dipelintir oleh pengajar-pengajar palsu itu. Paulus katakan dia memilih untuk tetap setia kepada kebenaran Injil kasih karunia Allah. Dia tetap memilih percaya bahwa salib Kristus telah menebus hidupnya dari segala dosa dan segala kesalahannya, dan Kristus telah menempatkan dia, ya, di dalam posisi kemuliaan bersama-sama dengan Kristus selama-lamanya. Amin. Itu Bapak Ibu Saudaraku yang sangat luar biasa, ya. Jadi ketika kita, ya, maju di dalam, masuk di dalam pelayanan kita, Bapak Ibu Saudaraku, ingatlah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa semuanya itu kita lakukan karena kita menyadari bahwa kita sudah tiba pada pengalaman puncak bersama dengan Kristus, di mana kita sudah ada di dalam kemuliaannya, dan kita sudah ada di dalam kasih karunia-Nya, kita sudah pasti diselamatkan, dan tidak ada pengalaman lain yang bisa menggantikan itu dalam hidup kita. Amin. Tidak ada, Bapak Ibu Saudaraku, karena pengalaman bersama dengan Kristus ketika kita diselamatkan adalah pengalaman di mana Roh Kudus memindahkan kita dari kehidupan kita yang lama, kehidupan yang berdosa karena Adam yang berdosa, nenek moyang kita, dan dipindahkan kepada kehidupan, pengalaman kehidupan yang kudus di dalam Kristus Yesus, sehingga kita adalah menjadi orang-orang kudusnya Tuhan. Amin. Bukan orang-orang berdosa, Bapak Ibu Saudara, karena upah dosa adalah maut. Ya, Bapak Ibu Saudara, orang-orang di dunia ini lebih suka memberitakan bahwa dirinya adalah orang berdosa daripada orang kudus. Dia tidak tahu, ya, atau pura-pura tidak tahu bahwa upah dosa adalah maut. Bapak Ibu Saudara, ya, di dalam Kristus kita bukanlah orang berdosa, karena tidak ada dosa di dalam Kristus. Amin. Di dalam Kristus adalah kekudusan. Semua orang yang di dalam Kristus yang sudah diselamatkan, status mereka adalah orang-orang kudusnya Tuhan, yaitu orang-orang yang sudah dipilih, orang-orang yang sudah dipisahkan,
dari dunia ini, orang-orang yang sudah disucikan oleh darah Yesus, dan orang-orang yang sudah ditempatkan di dalam tubuh Kristus sebagai anggota tubuh Kristus yang kudus untuk selama-lamanya. Karena itulah Bapak Ibu Saudaraku, kita sangat menghargai kebenaran ini, dan kita terus menyuarakan kekudusan Kristus, ya, di mana kita ada di dalamnya. Bapak Ibu Saudaraku, kita telah dibebaskan dari segala dosa, dari kuasa maut, dan kita dipindahkan ke dalam hidup yang bernilai kekal, hidup yang sempurna, dan hidup yang kudus di dalam Kristus kita mengalami semuanya itu. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Allah mengajar kita terus agar kita tetap setia, dan terus kita Bapak Ibu Saudaraku menyuarakan kebenaran ini supaya jangan sampai kita tergoda dengan segala penawaran, pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan kita juga tidak boleh terombang-ambing karena situasi-situasi di dunia ini yang berubah-ubah, ya. Situasi-situasi di mana orang-orang sementara tidak setia kepada kebenaran karena mereka ingin mengejar dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku, saudara sudah mempunyai satu patokan, sudah mempunyai penuntun, sudah mempunyai terang Kristus yang mengajar kita setiap hari untuk bersyukur kepadanya. Amin. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah bagi kita di dalam Kristus Yesus. Pagi hari ini, saudara-saudaraku, kita sudah ditembusi mengenai pengalaman kita, ya, di dalam Kristus melalui firman yang sudah kita dengarkan bersama, supaya pikiran dan hati kita terus distabilkan, ya, untuk menjalani setiap pekerjaan, karena pengharapan kita di dalam Kristus Yesus, Dia memelihara hidup kita dengan sempurna oleh karena kasih karunia-Nya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita syukuri kebenaran firman Tuhan ini. Diberkatilah semuanya saudara-saudaraku dalam setiap pekerjaannya hari ini, apapun yang dilakukan, yakinlah kasih karunia Tuhan menyertai kita semuanya. Damai sejahteranya menyertai kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh luar biasa ya Bapa, Engkau menuntun kami terus ya Tuhan, untuk merendahkan hati kami, bahwa apa yang kami miliki lebih daripada segalanya adalah karena kami saat ini sudah ditebus oleh darah Kristus. Hidup kami sudah ditebus oleh darah Kristus, dan disucikan kami dari segala dosa dan dari segala kesalahan kami, dan kami ditempatkan oleh Roh Kudus menjadi anggota tubuh Kristus. Di dalam kekudusan mula hidup kami menjadi bernilai dan berharga untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga, diberkati semua saudara kami yang penuh kesetiaan di pagi hari ini telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Apapun yang kami kerjakan hari ini berhasil di dalam Tuhan, karena tuntunan kasih karunia-Mu senantiasa memberikan yang terbaik bagi kami. Kami sambut hari yang baru hari ini Tuhan, dengan mengawali hari ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan, sebab Engkau sangat baik kepada kami. Di dalam nama Bapa, nama Anak Yesus Kristus, dan juga di dalam Roh Kudus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa di surga untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kembali kepada hambanya, Bapak Pendeta Pardosi. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Salam kudus buat kita. Amin. Ya, baik, puji Tuhan.